Assalamualaikum. Halo Sobat Tofu. Baiklah, di video Tofu Kimia kali ini akan membahas tentang struktur atom. Lantas, teori apa saja sih yang membahas tentang struktur atom? Yang pertama yaitu ada teori atom Dalton. Teori atom Dalton dicetuskan pada tahun 1808 oleh seorang ilmuwan Inggris yang juga merupakan guru sekolah yang bernama John Dalton. John Dalton merumuskan definisi yang presisi tentang blok penyusun materi yang tidak dapat dibagi-bagi lagi yang disebut atom. John Dalton juga memiliki 3 hipotesis, yaitu yang pertama, unsur tersusun atas partikel yang sangat kecil yang disebut atom. Semua atom unsur tertentu adalah identik, yaitu mempunyai ukuran, massa, dan sifat kimia yang sama. Atom satu unsur tertentu berbeda dari atom semua unsur yang lain. Hipotesis yang kedua yaitu senyawa tersusun atas atom-atom dari 2 unsur atau lebih. Dalam setiap senyawa, perbandingan antara jumlah atom dari setiap 2 unsur yang ada bisa merupakan bilangan bulat atau pecahan sederhana. Hipotesis yang ketiga yaitu yang terjadi dalam reaksi kimia hanyalah pemisahan, penggabungan, atau penyusunan ulang atom-atom. Reaksi kimia tidak menyebabkan penciptaan atau pemusnahan atom-atom. Pada teori atom Dalton, terdapat kelebihan dan kelemahan pada teori ini. Yang pertama, kelebihannya yaitu teori atom Dalton mampu menerangkan hukum Pauli dan juga hukum kekekalan massa. Kelemahannya yaitu yang pertama, belum dapat menjelaskan apa yang membedakan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain. Yang kedua yaitu bagaimana menjelaskan sifat kelistrikan suatu materi. Baiklah, teori atom yang kedua yaitu teori atom Thomson atau bisa juga disebut dengan model atom Thomson. Teori atom ini dicetuskan pada tahun 1904. Berpendapat bahwa atom merupakan bola bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron bagaikan kismis di dalam roti kismis, dan secara keseluruhan atom bersifat netral. Pada teori atom Thomson terdapat kelebihan dan kekurangan pada teori ini. Yang pertama yaitu kelebihan dari teori atom Thomson. Kelebihan teori ini yaitu dapat membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Berarti atom bukanlah merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Lalu, yang kedua yaitu kelemahan teori ini. Pada kelemahannya, model Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif atau negatif dalam bola atom tersebut. Materi yang ketiga yaitu tentang teori atom Rutherford. Teori atom Rutherford menyatakan bahwa atom terdiri dari satu unsur yang sangat kecil dan bermuatan positif. Seluruh massa atom berpusat pada inti. Sebagian besar atom merupakan ruang hampa. Kemudian,
Teori atom ini juga berpendapat bahwa elektron-elektron beredar mengelilingi inti pada jarak relatif yang sangat jauh. Jumlah elektron yang beredar sama dengan muatan inti, sehingga atom bermuatan netral. Dalam teori atom Rutherford terdapat kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama yaitu kelebihannya. Teori atom ini dapat membuat hipotesis bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti. Dengan kata lain, dapat melengkapi kekurangan dari teori atom J.J. Thomson. Kemudian, teori ini juga dapat menggambarkan gerak elektron di sekitar inti. Jari-jari inti, atom, dan jari-jari atom sudah dapat ditemukan. Kekurangan pada teori Rutherford ini adalah karena belum dapat menjelaskan kestabilan atom. Teori yang keempat yaitu tentang teori atom Bohr. Pada teori atom Bohr dijelaskan bahwa elektron bergerak mengelilingi inti atom dalam lintasan atau orbit yang berbentuk lingkaran. Lintasan yang diizinkan dalam lintasan di mana momentum sudut elektron merupakan kelipatan dari H/2π, di mana H merupakan ketetapan Planck. Karena momentum sudut elektron atau massa sama dengan m bergerak dengan kecepatan v dalam lintasan dengan jari-jari r adalah m dikali v dikali r, maka dibuatlah sebuah rumus m dikali v dikali r sama dengan n dikali h per 2pi. Kelebihan dan kelemahan teori atom Bohr. Yang pertama yaitu kelebihannya, yaitu mampu menjelaskan fenomena spektrum atom hidrogen. Kelemahan teori atom ini yaitu model atom Bohr hanya berlaku untuk atom yang memiliki satu elektron H dan ion-ion yang mirip H, He, Li. Bohr tidak mampu menjelaskan terbentuknya pola difraksi cahaya atau sinar X yang mirip dengan pola difraksi elektron. Baiklah, sekian video TOEFL kali ini.